Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam kabar yang sehat. Salam berbahagia untuk kalian semua. Salam bidik misi, salam prestasi. Oke, perkenalkan aku Dara Putra Fiera. Di sini aku akan sharing dan juga menginfokan tentang launching KIP kuliah yang sedang diadakan oleh KIP Kuliah dan juga Bidik Misi Indonesia melalui Zoom KIP Kuliah. Seperti itu. Oke, kita akan mulai sharing-sharing ya. Jadi teman-teman yang mau tanya bisa banget pertanyaannya taruh di kolom komentar. Nah, di kolom komentar nanti aku akan bantu jawab. Seperti itu ya. Jadi silahkan ditaruh aja. Suaranya ada? Suaranya ada teman-teman? Jelas nggak suaraku? Suaranya jelas? Suaranya jelas nggak? Halo? Suaranya udah jelas? Udah cukup jelas belum ya suara aku? Ada ya? Jelas ya? Oke, aku akan coba join dulu di Zoom-nya. Kita sama-sama dengerin dan aku akan coba bahas dari mulai KIP kuliah itu apa. Biar teman-teman juga, bentar ya. Oke, baik. Kita mulai aja ya. Sebenarnya apa sih KIP kuliah itu? Terus juga kapan KIP kuliah itu dibuka? Lalu buat teman-teman yang punya banyak pertanyaan seputar KIP kuliah bisa banget langsung ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Karena aku akan coba live dan juga aku akan coba menjelaskan tentang pertanyaan teman-teman. Oh ya, teman-teman juga bisa langsung aja ke YouTube-nya Bidik Misi Indonesia. Di situ kita lagi ada launching tentang pembukaan volunteer KIP kuliah. Oke, banyak banget pertanyaannya, udah mulai banyak. Aku mulai jawab aja ya. Oke, aku mulai jawab aja. Oke, jadi teman-teman semua, KIP kuliah itu Oke, sebentar, aku nggak fokus gara-gara banyak pertanyaan. Aku lagi baca dulu paling banyak pertanyaannya seputar apa. Oke, nama di KIP kuliah kurang 1 huruf. Oke, langsung aja ya aku buka ya. Jadi aku akan memulai dengan penjelasan seputar KIP kuliah. KIP kuliah itu apa sih? Dan banyak banget yang bertanya ya, Kak, kalau saya sudah punya kartu KIP pada saat sekolah, apakah kartu KIP saya ini bisa digunakan atau saya otomatis bisa dapat KIP kuliah? Itu banyak banget pertanyaan yang muncul kayak gitu. Dan jawabannya adalah ketika kamu sudah punya kartu KIP sekolah atau kartu KIP pada saat sekolah. Iya, ini ada pertanyaan, aku ulangin lagi ya. Untuk launchingnya KIP kuliah 2022, teman-teman bisa langsung aja nonton di YouTube-nya Bidik Misi Indonesia. Ya, tonton di YouTube-nya Bidik Misi Indonesia. Sekarang boleh langsung sana, nggak apa-apa. Kalau di sini aku hanya ingin share hello ke kalian dan juga menjelaskan seputar KIP kuliah seperti itu. Karena kan mungkin ada yang nggak bisa join ya atau nggak bisa masuk kayak gitu. Bentar ya, aku coba join dulu di Zoom-nya. Bentar. Itu. Oke, aku akan mulai jawab ya. Jadi banyak teman-teman yang nanya dan bingung, Kak, sebenarnya KIP kuliah ini apa sih kayak gitu ya. Lalu juga persyaratannya apa aja. Jadi teman-teman semua, KIP kuliah itu merupakan singkatan dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah, di mana KIP kuliah ini diadakan oleh pemerintah untuk memudahkan calon-calon mahasiswa dalam proses kuliah tanpa biaya sepeser pun, dari mulai pendaftaran, daftar ulang maupun biaya uang tahunan, uang semesteran, uang UTS, uang UAS, uang gedung dan lain-lain. Jadi benar-benar pure pemerintah yang membiayakan untuk anak-anak yang memang nantinya mendapatkan KIP kuliah ini. Nah, KIP kuliah ini itu dibuka untuk kampus negeri maupun kampus swasta. Tapi tidak semua kampus swasta itu sudah ada KIP kuliahnya. Mungkin hanya beberapa
ada beberapa yang belum ada KIP kuliahnya kalau teman-teman nanti mau nyoba di swasta. Tapi kalau untuk negeri itu sudah banyak yang memang membuka jalur KIP kuliah. Rata-rata hampir semua negeri itu ada KIP kuliahnya. Rata-rata seperti itu. Nah, lalu untuk KIP kuliah ini selain dia gratis untuk biaya yang tadi aku jelasin, uang semesteran, di mana uang semesteran itu sudah termasuk uang gedung, uang SPP, uang BPP. Nah, si KIP kuliah ini juga kita dapat uang biaya hidup. Nah, uang biaya hidup ini dapat itu sekitar 1 semester 1 kali. Nah, nanti akan dibagi per bulan. Jadi 1 semester itu kurang lebih 4.200.000 untuk uang KIP kuliahnya. Uang KIP kuliah ini beda sama uang biaya yang kalian sudah dapat di semester ya, beda. Jadi kalau uang yang KIP kuliah ini benar-benar uang biaya hidup buat kalian. Nah, uang biaya hidup ini kurang lebih nominalnya adalah 4.200.000, di mana nanti ini bisa kalian gunakan untuk beli buku, terus kalian bisa gunakan untuk makan kalian sehari-hari, uang jajan kalian sehari-hari, seperti itu. Itu ya, jadi itu KIP kuliah. Jadi KIP kuliah itu bisa kalian dapatkan ketika kalian mendaftar di perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri, seperti itu. Lalu, Kak, KIP kuliah ini persyaratannya apa? Pastikan itu ya yang kita mau tahu. Nah, persyaratan KIP kuliah itu yang paling inti adalah memiliki kartu KIP pada saat sekolah atau kartu PIP. Lalu ada yang sering bertanya, Kak, kalau misalnya saya nggak punya kartu KIP atau kartu PIP pada saat sekolah bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Kalau kalian nggak punya kartu itu, kalian bisa menggunakan SKTM, surat keterangan tidak mampu, yang kalian ajukan ke pihak desa ataupun kecamatan, seperti itu. Nanti dari situ bisa digunakan sebagai pengganti kartu KIP, seperti itu. Jadi kalian tetap bisa daftar. Itu ya. Lalu juga banyak yang nanya, Kak, kalau KIP kuliah ini sama KIP sekolah sama atau beda? KIP kuliah dengan KIP sekolah itu jawabannya beda. Kalau KIP sekolah itu kita nggak dapat biaya penuh full untuk sekolah pada saat SMA ataupun SMK. Sedangkan kalau KIP kuliah ini kita dapat biaya full. Sebentar. Oke, baik, kita lanjut. Jadi seperti itu. Jadi KIP kuliah dengan KIP sekolah itu beda, tapi kartu KIP sekolah yang kalian dapat pada saat SMK maupun SMA itu bisa digunakan untuk mendaftar KIP kuliah, seperti itu ya. Itu perbedaannya yang memang harus kalian ketahui. Dan kalian juga banyak banget yang sering nanya, Kak, kalau saya sudah dapat kartu KIP pada saat sekolah, apakah kartu KIP itu bisa digunakan pada saat atau otomatis saya mendapatkan beasiswa KIP kuliah pada saat kuliah? Tidak. Jadi tetap ada seleksinya. Seperti itu ya. Itu kurang lebih seputar KIP kuliah. Jadi KIP kuliah ini prosesnya step by stepnya cukup banyak yang kalian harus siapkan. Tapi saya yakin kalau kalian memang berusaha dan ingin mendapatkannya, pasti kalian bisa. Seperti itu. Oke, saya akan mulai buka untuk sesi pertanyaan di sini yang cukup lumayan banyak. Saya coba buka dulu ya, saya geser ke atas. Bentar, aku geser dulu. Lumayan banyak soalnya. Oke, pendaftaran KIP kuliah kapan dibuka, Kak? Nah, pendaftaran KIP kuliah sebentar lagi akan dibuka. Jadi kalian harus stay di Instagramnya KIP Kuliah dan Bidik Misi karena info akan tersebar di situ. Kita akan menyebarluaskan info apapun mengenai KIP kuliah. Lalu minimal IP minimal berapa, nggak kena SP. Kalau untuk KIP kuliah itu di atas 3 itu sudah aman. Jadi untuk KIP kuliah IP itu di atas 3 sudah aman. IP di atas 3 sudah aman. Jadi kalau IP kalian 3,5, 3,3, 3,4 itu sudah aman. Lalu selanjutnya gimana cara mendapatkan KIP? Cara mendapatkan KIP ini nggak terlalu, maksudnya kalau kalian tahu prosesnya, kalian tahu caranya, insya Allah kalian bisa mendapatkannya. Gimana cara mendapatkan KIP? Ada prosesnya. Kalian harus menyiapkan berkas dulu, mendaftar di LTMPT, mendaftar di
SNMPTN, jalur SNMPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri seperti itu. Dengan persyaratan-persyaratan yang harus kalian siapkan. Lalu gimana cara daftar KIP kuliah 2022? Cara daftar KIP kuliah 2022 ini sama seperti 2021, kurang lebihnya hampir sama. Nanti kita dari bidik misi ataupun KIP kuliah ini nanti akan ada namanya volunteer KIP kuliah. Di mana volunteer KIP kuliah 2022 ini akan membantu teman-teman semua dalam proses pendaftaran KIP kuliah di 2022 ini. Oke, ada lagi yang mau nanya. Kak mau nanya, kalau kita udah daftar KIP, setelah itu daftar lagi KIP buat kampusnya sendiri. Kalau daftar KIP itu cuma 1 kali aja, nanti di halaman KIP kuliah kemendikbud.co.id. Nah, dari situ nanti kalian akan memilih jalurnya, apakah ikut yang SNMPTN dulu, SBMPTN dulu, atau nanti kalian ikut yang mandiri, seperti itu ya. Lalu Kak mau nanya, kita bisa terdaftar KIP Kemenak sama KIP Kampus Merdeka nggak? Bisa kalau mau mendaftar, cuman kalau untuk diterima atau tidak ya itu nanti tunggu prosesnya gitu. Lalu selanjutnya sebentar aku lihat dulu. Kak, aku punya kartu KIP tapi nggak dapet beasiswa kuliah. Punya kartu KIP tapi kamu nggak tahu bagaimana cara prosesnya, cara penggunaannya agar bisa dapat beasiswa KIP kuliah, nanti ya kartu KIP-nya itu nggak bisa digunain buat kuliah jadinya. Kan yang harus kamu tahu itu bagaimana proses kartu KIP sekolah kamu ini bisa kamu daftarkan untuk kamu kuliah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya aku lihat lagi pertanyaannya. Sebentar. Kak, kalau alumni 2020 apakah bisa daftar ulang lagi? 2020, 2021, 2022 bisa. 2020 masih bisa untuk daftar KIP. Lalu selanjutnya aku lihat lagi pertanyaan di bawah. Kak, aku punya kartu KIP tapi nggak dapet KIP. Berarti kamu tidak mendaftar pada saat kuliah, kamu tidak mendaftar pakai jalur KIP kuliah. Lalu Kak, 2020 apa bisa dapat KIP kuliah udah semester 2? Nah, kalau yang udah kuliah, misalnya udah semester 2, semester 4, terus nanya Kak masih bisa dapat KIP kuliah nggak sih? Kalian bisa tanyain ya ke kampusnya. Kampusnya itu mengadakan KIP kuliah ongoing atau tidak. KIP kuliah pada saat sudah kuliah dia mengadakan atau tidak. Soalnya kan KIP kuliah itu rata-rata adanya itu sebelum dia masuk kuliah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanya kalau saya udah semester 2 bisa nggak daftar KIP kuliah, itu kamu bisa tanyakan ke pihak kampus kamu, dia mengadakan KIP kuliah ongoing atau tidak. Seperti itu ya. Baik, ada lagi yang bertanya, saya lihat dulu ya. Kak, tahun ini harus pakai DTKS nggak Kak? Nah, kalau mau daftar KIP kuliah itu memang harus terdaftar di DTKS, seperti itu ya. Jadi harus terdaftar di DTKS. Oke, selanjutnya aku lihat dulu. KIP kuliah itu harus kuliah dulu nggak? KIP kuliah itu sebelum kuliah pendaftarannya. Kalau yang sudah kuliah tadi aku bilang kampusnya mengadakan KIP kuliah ongoing atau tidak. Lalu selanjutnya, Kak, kalau alamat dan tanggal lahir di KIP kuliah berbeda dengan yang di kakak, apakah masih bisa mendaftar KIP kuliah? Masih bisa, nggak apa-apa, cobain aja daftar. Temanku terus juga binaan-binaan bidik misi atau binaan-binaan KIP kuliah ini banyak salah nama, salah satu huruf, salah satu angka, mereka tetap daftar. Nggak apa-apa, daftarkan aja. Kak, kalau ikut SNMPTN KIP kuliah tapi nggak lulus, jadi masih bisa nggak daftar SBM? Bisa. Kalau pada saat SNMPTN nggak lulus KIP kuliah terus mendaftar di SBMPTN jalur KIP kuliah ya bisa, itu bagus, lanjutkan. Lalu selanjutnya, Kak, bagi yang nggak ada kartu KIP sama di SMA, tadi aku udah jelasin ya, kalau yang nggak punya kartu KIP masih bisa nggak daftar? Tadi aku udah jelasin, jawabannya masih bisa. Lalu selanjutnya, syarat dapat KIP kuliah apa Kak? Syaratnya cukup banyak, jadi mungkin kamu harus menyiapkan persyaratan-persyaratan dulu. Karena kan aku bilang KIP kuliah ini prosesnya cukup panjang, tapi kalau kita udah dapat itu luar biasa, alhamdulillah, itu Masya Allah, kita benar-benar diringankan dari mulai uang kuliahnya, terus uang saku kita, uang biaya hidup, seperti itu. Persyaratannya lumayan banyak. Kak, saya mahasiswa UIN semester 2 yang pada saat SMP SMA dapat KIP di UIN nggak? Dapat KIP di UIN nggak dapat Kak, gimana daftarnya? Maksudnya? Oh, kamu dapat kartu KIP gitu pada saat SMP SMA.
Ya itu yang aku bilang, karena kamu udah kuliah sekarang, kamu tanya ke kampus kamu mengadakan KIP kuliah ongoing atau tidak. Jadi KIP kuliah pada saat kita kuliah. Kan kalau KIP kuliah ini kita bisa dapat ketika kita mau mendaftar atau baru mau mendaftar di suatu universitas. Seperti itu. Lanjut, kita lihat lagi cara bikin KIP kuliah. Bukan cara bikin, tapi cara daftar mungkin ya. Kak, dokumen apa yang harus disiapin buat daftar kuliah? Daftar KIP kuliah kali. Kalau daftar KIP kuliah, dokumen-dokumen yang harus disiapkan lumayan banyak. Salah satunya yang tadi, kartu KIP pada saat sekolah. Kalau nggak punya bisa pakai SKTM. Lalu ijazah, lalu juga rapot, lalu juga nanti ada yang namanya SKL, lalu juga itu ada foto pas foto rumah, itu wajib pada saat pendaftaran KIP kuliah. Lumayan banyak. Kalau untuk persyaratan dan lain-lain, mungkin nanti kita bisa mengadakan webinar atau seminar seputar pembahasan ini. Ya, karena cukup panjang dan kalian harus mencatat beberapa persyaratan itu. Jadi benar-benar aku harus share screen kayak gitu. Jadi kalau ngejelasin kayak gini nanti takutnya kalian lupa. Atau mungkin kalau kalian mau tahu lebih jauh tentang KIP kuliah ini atau persyaratannya, kalian bisa WhatsApp ke Instagramnya KIP kuliah atau bidik misi. Nanti akan coba dibalas oleh admin kita. Dan juga kalau kalian masih bingung juga, kalian bisa langsung mengakses websitenya kipkuliah.kemendikbud.co.id. Di situ ada panduan KIP kuliah, kalian bisa tahu persyaratannya apa aja. Kayak gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya, coba kakak lihat dulu. Bikin KIP tahun ini harus pakai DTKS, Kak. Tadi udah kakak jawab ya. Jika ingin daftar kuliah melalui KIP kuliah, apakah harus tes dulu? Tes terus dahulu, Kak? KIP kuliah kalau SNMPTN itu setahu aku nggak ada tesnya, jadi tesnya lewat rapot kalian kan ya. Tapi kalau SBMPTN itu ada tesnya, dan pasti ada survei rumah sih, kayak gitu. Ada survei rumah setahu aku kalau KIP kuliah itu, karena angkatan aku dulu gitu. Tapi kalau dulu aku masih bidik misi, belum KIP kuliah. Oke, selanjutnya kita jawab. Launching di YouTube bisa ditonton ulang nggak? Untuk launching KIP kuliah pada saat ini sedang mulai, kalian bisa langsung aja ke sana, bisa langsung ke YouTube-nya join kayak gitu. Lihat di sana lagi ada live. Kak, dokumen pendukung pengganti KIP PKH sama DTKS itu bisa pakai SKTM? Bisa pakai SKTM nggak? Maksudnya gitu ya. Bisa kalau nggak punya KIP pakai SKTM. Tapi kalau DTKS-nya harus terdata kayak gitu. Jadi kamu harus mengurus DTKS kamu agar terdata di Dinas Sosial. Oke, ada apa lagi ya yang harus aku jawab? Kak, tamatan SMA 2019, 2020, 2021, 2022. Kayaknya udah nggak bisa 2019, 2020 mentok ya. Apakah KIP kuliah bisa dicabut? KIP kuliah tentu saja bisa dicabut, tapi dengan peraturan-peraturan yang memang cukup berat yang kalian langgar baru bisa dicabut. Tapi jangan sampai kalau sudah dapat jangan sampai dicabut. Ada lagi yang nanya, Kak, apakah pengajuan KIP kuliah itu bisa langsung di kampusnya? Apa harus daftar lewat web dulu? Harus daftar lewat web dulu dong. KIP kuliah 2022 kapan? Sebentar lagi launching ya, tungguin ya. Kak, apakah KIP kuliah tidak selamanya diterima di tiap perguruan tinggi? KIP kuliah itu kalau untuk di negeri setahu aku ada semua deh. Setahu aku itu di negeri ada semua list penerima KIP kuliah. Tapi kalau di swasta itu nggak semuanya swasta ada KIP kuliahnya, seperti itu. Oke, selanjutnya, Kak, kalau mau jelasin satu-satu dulu aja, nanti aja jawab pertanyaan yang lewat. Oke, sip. Oke, assalamualaikum Kak, saya nggak punya KIP tapi saya pingin kuliah lewat KIP kuliah. Tadi aku udah jelasin ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya kartu KIP kuliah, kalian mau daftar KIP, kalian bisa gunain apa tadi? SKTM yang terdata di DTKS terdata kayak gitu. Jadi kalian harus bikin SKTM dan persyaratan lainnya harus terpenuhi seperti itu ya. Lalu selanjutnya, Kak, kalau misalnya mau daftar KIP sedangkan di kakak sama tempat tinggal sekarang beda, tetap bisa daftar kok, kamu urus domisili ya. Lalu selanjutnya, jika ingin daftar KIP kuliah melalui KIP, Kak, apakah harus tes seperti SBMPTN terlebih dahulu? Iya, kalau KIP kuliah itu jadi ada beberapa tes yang harus kalian lewati. Sebentar ya, sebentar.
Kakak jawab lagi. Nah, pertanyaannya adalah jika ingin daftar KIP kuliah melalui KIPK, apakah harus tes PTSBMPTN terlebih dahulu? Jadi KIP kuliah itu dibuka di beberapa jalur yang tadi kakak bilang ya. Ada jalur SNMPTN, SBMPTN, sama satu lagi jalur mandiri. Jadi kalau kalian mau dapet KIP kuliah, ya harus daftar di beberapa jalur itu. Nanti kalian lolosnya di mana? Seperti itu. Oke, aku lihat dulu pertanyaan lumayan banyak ya. Wow, sampai aku bisa beberapa kali scroll ini. Aku lihat dulu sebentar. Oke, jadi kalau untuk KIP kuliah itu, jadi kalau untuk KIP kuliah itu kalian bisa daftarnya di beberapa jalur yang tadi aku bilang ya, jalur SNMPTN, SBMPTN, lalu juga jalur mandiri yang bisa kalian daftarkan untuk KIP kuliah. Untuk persyaratan lanjutannya itu cukup banyak persyaratan yang harus kalian penuhi. Persyaratan KIP kuliah ini cukup banyak yang harus kalian penuhi, yang tadi aku sudah bilang. Nah, terus KIP kuliah ini nggak cuman bisa buat di perguruan tinggi negeri aja, tapi bisa juga buat di perguruan tinggi swasta. Jadi kalian bisa tetap daftar di negeri maupun di swasta. Yang penting persyaratan kalian lengkap dan kalian memenuhi persyaratan. Seperti itu. Oke, baik. Ini lumayan banyak. Aku coba ya jawab dulu, Kak. Sebentar. Kak, jawab apakah KIP bisa dicabut bagi sebagian gelombang? KIP itu bisa dicabut, tapi nggak sembarangan dicabut. Jadi ada prosedurnya juga. Daftarnya aja susah gitu kan. Nyabutnya juga nggak gampang gitu. Oke, selanjutnya Kak mau tanya, kalau sudah daftar KIP tahun lalu terus sekarang mau pakai KIP kuliah, apakah bisa pakai akun yang lama? Setahu aku ya, waktu itu sih masih bisa pakai akun yang lama, cuman ada verifikasi gitu. Tapi nanti kita lihat aja tahun ini kayak gimana kebijakannya, karena belum muncul. Ini lagi launching, makanya kita tunggu hasil launchingnya seperti apa. Oke, ada lagi. Semester 4 masih bisa daftar nggak, Kak? Oke, teman-teman semua, mungkin untuk sharing mengenai KIP kuliah sampai sini dulu. Teman-teman bisa langsung join aja ke YouTube-nya Bidik Misi Indonesia. Di situ teman-teman ada launching KIP kuliah dan volunteer KIP kuliah yang memang ada pengarahnya dari pihak Kemendikbud Ristek. Jadi teman-teman di sana bisa didengarkan apa saja yang memang harus disiapkan. Sama seperti aku, dijelasin juga di sana lebih jelas. Lalu juga teman-teman bisa tahu info untuk 2022. Terus kalau misalnya SMK bisa nggak daftar KIP? Bisa dong. SMK, SMA, dan MA atau MAN maksudnya itu bisa daftar untuk KIP kuliah, sangat bisa. Memang sudah diperuntukkan untuk anak-anak yang lulus SMA, SMK, terus juga MAN itu memang diperuntukkan. Seperti itu ya teman-teman semua. Aku mohon maaf jika dari tadi ada salah kata atau kurang jelas. Semoga kita bisa bertemu lagi. Serius nanya, siapa aja yang tahu minta tolong dijawab. Pembuatan KIP kuliah kapan? Oke, pembuatan KIP kuliah sebentar lagi udah mau dibuka. Kamu tetap stay aja, tunggu informasinya. Jadi langsung nanti bikin gercep, langsung dibuat gitu ya. Oke, daftar DTKS gimana, Kak? Daftar DTKS itu ada yang online, ada yang offline. Kamu ke pihak Disduk Capil, atau Dinas Sosial. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.